Shaw masih menatap sandal itu dengan penuh kebanggaan. Manajernya yang penasaran bertanya, "Apakah pacarmu yang memberikannya padamu?" Shaw tersenyum dan menjawab, "Ya, kami sudah berpacaran, tapi dia belum memberitahu siapapun. Aku ingin seluruh sekolah tahu, jadi aku memutuskan untuk meresmikan hubungan kami." Setelah mengatakan itu, ia kembali menatap sandal itu dengan sukacita. Sementara itu, Chenle diam-diam menyelinap kembali ke kamar asrama Shaw untuk membersihkan lagi. Namun, saat ia sedang membereskan ruangan, tim manajemen tiba untuk melakukan inspeksi kamar. Mendengar suara mereka mendekat, Chenle dengan cepat mencari jalan keluar dan memutuskan untuk melarikan diri melalui jendela. Sayangnya, saat ia keluar, beberapa siswa di luar melihatnya dan langsung membuat keributan. Tak lama, staf manajemen ikut bergabung, membuat kerumunan semakin besar. Para siswa mulai menggoda dan bertanya, "Siapa kamu? Apa kamu mau mengakui cintamu?" Salah satu staf berkata dengan tegas, "Kalau kamu tidak turun sekarang, kami akan menghukummu, juga anak laki-laki yang ada di sini." Di tengah tekanan, Chenle panik dan akhirnya kabur. Xiao yang melihat kejadian itu hanya bisa tertegun, sementara Shaw tetap berdiri di tempatnya, menatap Chenle yang melarikan diri. Ketika akhirnya Chenle turun, ia memilih berdiri di samping Xiao, bukannya Shaw. Guru yang melakukan pemeriksaan menatap mereka dengan tajam dan memperingatkan, "Jangan melakukan aksi seperti ini lagi, atau aku akan menghukum kalian berdua nanti." Setelah mengatakan itu, guru tersebut pergi, meninggalkan suasana yang masih terasa tegang di antara mereka. Xia menarik Chenle ke samping dan bertanya, "Kenapa kau memberitahu semua orang bahwa kau di sini untuk mengaku padaku, padahal kau sebenarnya datang untuk Shaw?" Namun, Chenle hanya menggoda Xia tentang tinggi badannya yang pendek, membuat Xia kesal dan pergi dengan frustrasi. Tak lama setelah itu, Chenle jatuh sakit dan demam. Teman-temannya mulai bertanya, "Kami nggak percaya kau pacaran dengan Xiao. Masa dia nggak bisa cari orang yang lebih baik?" Chenle akhirnya mengaku, "Sebenarnya aku pacaran dengan Shaw. Kami bahkan sudah pacaran sejak SMA." Di saat yang sama, dari luar, Shaw tiba-tiba membuat pengumuman, "Temui aku di sini dalam 5 detik." Ia mulai menghitung mundur. Mendengar itu, Chenle langsung bergegas keluar. Saat dia tiba di depan Shaw, dia bertanya, "Kenapa kau memanggilku ke sini?" Shaw menjawab, "Supaya semua orang tahu bahwa kau adalah pacarku dan bahwa kita berpacaran." Tapi Chenle belum siap untuk pengakuan terbuka seperti itu. Shaw lalu menyerahkan jaketnya dan berkata, "Kamu punya 2 pilihan, pakai jaket ini dan lari 5 putaran bersamaku, atau lari 10 putaran sendirian." Setelah itu, ia mulai berjalan pergi. Namun, Chenle tak tinggal diam. Ia berlari mengejar Shaw dan memegang tangannya, memilih untuk tetap bersamanya. Melihat Chenle memegang tangannya, Shaw tersenyum. Saat mereka berjalan bersama, mereka melihat Xia duduk tidak jauh di depan. Chenle langsung melepaskan tangan Shaw, tapi Shaw dengan cepat meraihnya kembali, memperlihatkan pada Xia bahwa Chenle sekarang adalah pacarnya. Xia menanggapi dengan kesal, "Sudah jelas, hapus semua fotoku dan beritahu semua orang kalau kau bukan pacarku." Shaw menjawab santai, "Oke, kalau begitu ayo kita foto bareng dan unggah ke media sosial, biar semua orang tahu kita pacaran." Dia langsung mengeluarkan ponsel dan mulai mengambil foto dirinya dan Chenle. Di adegan berikutnya, ibu tiri Shaw datang untuk menjemputnya. Tapi dia berkata, "Kau hanya boleh masuk mobil kalau kau pakai setelan ini." Shaw pun mengenakan setelan yang diberikan, lalu masuk ke dalam mobil bersamanya. Tanpa sepengetahuan mereka, Xia diam-diam memotret mereka dari kejauhan. Xia terus membuntuti mereka dan melihat Shaw menerima sejumlah uang dari ibu tirinya. Setelah uang diberikan, mereka berpisah. Xia pun mengabadikan momen itu dalam beberapa foto lagi. Keesokan harinya, di kelas, Xia memanggil Chenle dan menunjukkan semua foto itu. "Lihat ini," kata Xia. "Dia nggak seperti yang kau kira." Chenle menjawab dengan tenang. "Dia bilang padaku bahwa itu adalah kakaknya." Namun Xia membalas cepat, "Itu nggak benar. Dia sebenarnya miskin, itulah kenapa dia dekat dengan gadis kaya itu." Chenle menatapnya dengan dingin dan berkata, "Kalau itu memang benar, jangan beritahu orang lain." Tak lama setelah itu, Shaw Wei masuk ke kelas. Chenle tidak berkata apa-apa soal yang ia dengar, dan duduk di sebelah Shaw untuk belajar seperti biasa, tanpa memperlihatkan ekspresi aneh sedikit pun. Namun, tanpa mereka sadari, gosip cepat menyebar. Seluruh asrama kini tahu bahwa Shaw sebenarnya miskin, meski selama ini berpura-pura sebagai orang kaya.
Chandler juga membaca artikel online yang menyebut bahwa Shou Wei terlihat menghabiskan waktu dengan seorang gadis kaya untuk mencari uang. Saat Chandler sedang makan siang bersama teman-temannya, ia mendengar beberapa siswa lain bergosip. Jadi benar ya, dia pura-pura kaya. Pantas aja deket sama cewek-cewek kaya, ternyata itu alasannya. Chandler yang mendengarnya langsung berdiri dan berkata lantang, jadi bagaimana kalau dia miskin? Setidaknya dia cari uang sendiri, bukannya minta terus dari orang tua kayak kalian. Seluruh ruangan langsung sunyi. Semua orang menatap ke arahnya. Shumo yang duduk tidak jauh berseru sambil bercanda. Oke, kamu menang argumen. Tapi, bisa balikin sumpitku sekarang? Di adegan berikutnya, Chandler dan Shou duduk bersama di kelas. Chandler meliriknya sebentar, lalu bertanya dengan santai. Besok, kamu mau pergi kencan sama aku nggak? Xia yang duduk tak jauh langsung menyela. Kau yakin? Kamu punya cukup uang buat kencan? Chandler menjawab cepat tanpa ragu. Aku yang akan bayar semuanya. Sementara itu, di sisi lain kelas, Shumo duduk di samping ketua kelas. Rambut panjangnya jatuh ke depan, mengenai tangan sang ketua. Tanpa sengaja, ketua kelas menyentuh rambutnya. Tiba-tiba, Shumo menegang. Semua orang tahu, dia sangat benci kalau ada yang menyentuh rambutnya. Shumo menyadari ketua kelas memegang rambutnya, tanpa peringatan meninju wajahnya. Tapi anehnya, setelah itu dia duduk kembali dengan tenang dan mulai belajar bersama, seolah tidak terjadi apa-apa. Keesokan paginya, seluruh kelas heboh karena sebuah postingan baru dari Xia. Dalam unggahan itu, dia menulis, sebenarnya Shou sangat kaya. Aku cuma mengarang cerita karena ingin dapat lebih banyak pengikut. Semua orang tercengang membaca pengakuan itu. Di adegan selanjutnya, Xiao dan Shou berdiri saling berhadapan. Shou memandangnya dan bertanya dengan suara datar, kenapa kamu melakukan ini padaku? Xiao menunduk dan menjawab, Aku nggak tahu postinganku bakal meledak kayak gini. Aku cuma pengen lebih banyak pengikut. Shou menatapnya sejenak, lalu berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Keesokan harinya di kelas, guru sedang bertanya pada Chandler. Tapi sebelum Chandler sempat membuka mulut, Shou sudah menjawab pertanyaannya. Tidak hanya sekali, tapi 2 atau 3 kali. Akhirnya sang guru menatap tajam ke arahnya dan berkata, saya bertanya pada Chandler, bukan kamu. Tapi Shou tetap menjawab lagi, seolah tidak mengerti. Di adegan berikutnya, Shumo duduk di samping Chandler. Dengan suara tenang, Chandler bertanya, apa aku terlalu cepat bilang ya padanya? Shumo menjawab sambil menatap lurus ke depan, kamu seharusnya nggak bilang ya secepat itu. Kamu harusnya cuekin dia. Cowok nggak suka cewek yang gampang banget nerima. Mendengar itu, Chandler mulai berpikir dalam hati, mungkin aku memang harus mengabaikan Shou juga. Dia membayangkan sebuah adegan dalam kepalanya. Shou meninggalkannya. Dia mengejarnya, memintanya untuk tinggal. Tapi Shou hanya menoleh dan berkata, terlambat. Tersadar dari lamunannya, ketika Shou datang menghampirinya untuk mengambil botol air, Chandler hanya menoleh sekilas. Lalu berjalan pergi, mengabaikannya.